Yo, welcome back, kembali lagi di channel DC Ninja bareng gua Reno dan gua Toto. Oke, sekarang kita mau ngobrol tentang begal membegal ya. Baca. Akhir-akhir ini terus juga beberapa tahun kemarin kan banyak orang dibegal gitu ya, kejadian begal di mana-mana, hampir mungkin di tiap kota kabupaten. Intinya sih banyakan terjadi di tempat-tempat yang rawan dan sepi gitu. Tapi pernah nggak sih mas mas itu kebegal ataupun lihat kejadian orang dibegal gitu? Kalau langsung ngalamin sih belum pernah. Tapi kalau teman itu pernah kejadian. Teman Pernah. ya, teman-teman apa nih, main atau teman apa ya, sekolah? Teman main. Teman main. Teman main. Ceritanya gini. Dia dari Cimahi Ya, mau ke Cibiru. ke Cibiru. Dari Bandung Barat Cimahi mau Ya. ke Bandung Timur Cibiru. Jadi dia dari Cimahi mau ke Cibiru gitu ya? Ya, Bandung Timur. Ya. Dia lewat jalan atas. Yang jembatan itu, Oh ya, paham. apa nama jembatan itu? Saya lupa ya. Yang flyover. Ya itu. Ya, jembatan flyover yang di Bandung. Apa sih? Itulah jembatan itu. Ya, ya. Nah, kejadiannya di situ jam 1:30 malam. 1:30 malam. Itu Ya, teman saya kan pakai motor. ya, Dia duaan. Dia ditendang. Dia kan jatuh. ya. Motornya itu dibawa pergi. Teman saya dihajar. Oh. Untung aja nggak mati. Jadi gini guys, temannya Mas Toto, dia dari Bandung Timur ya? Cimahi. Bandung Barat. Oh, Bandung Barat, Bukan sorry. Bandung. Ya, Cimahi, itu dari kota Cimahi. lain, tapi Ya. mau ke Bandung Timur. Dari Cimahi ke Cibiru ke Bandung gitu ya. Dia lewat flyover, ternyata dari belakang motornya ditendang, dia jatuh, orangnya jatuh, motornya jatuh. Ada berapa orang yang ini katanya? Ada 4. 4 orang. Jadi ada yang ngambil motor dia, terus ada yang ngebukin temen dia gitu. Itu kejadian kapan tuh mas? Itu tahun 2018. 2018 ya? Itu Februari. Ya. Ya. Oh ya. Kalau ini sih, kalau gua juga nggak pernah dibegal, alhamdulillah. Kadang pengen. Jangan-jangan kamu yang begal ya. Jangan ngebuka kartu ya. Tapi gue juga punya cerita pengalaman temen ya. Jadi gue kan punya pelanggan sering beli golok ke gue. Dia punya temen nih. Temennya itu pulang lewat daerah di Bandung yang namanya Majalaya malam-malam. Sekitar masih di bawah jam 12 malam katanya. Dia dikejar sama orang bawa ini nih arit kebun. Celurit. Ya, semacam celurit arit kan yang buat ngarit tuh rumput. Ya. Tuh jam 12 ke bawah, 12 malam ke bawah dia dikejar. Cuma untung aja temen gue itu pintar gitu. Dia dikejar biar nggak keambil motornya dijatuhin ke sungai. Kok bisa? Ya iya dong. Kalau misalnya ya, motor jatuhin ke sungai. Terus kan otomatis mesin mati. Orangnya juga nyebur sungai. Orangnya bisa teriak, begal. Terus begal nggak mungkin ngambil motornya dong. Mesinnya kan mati. Ya, tapi ada cerita menarik nih. Apa nih? Dari pengalaman teman saya itu. Jadi ada cerita menarik. Ya. Jadi misalnya malam itu ada begal atau ada orang mencurigakan Iya. naik motor, dia ngikutin dari belakang, niatnya jahat. Misalnya dia mau ngebegal, Ya. satu yang paling penting itu harus siap-siap ambil kunci. Oh. Kalau kita nggak siap, misalnya dia berempat, kita 1 orang, kalau dia nendang motor kita jatuhkan, sebisa mungkin ambil kunci, matiin motor, lari. Motor itu kan nggak bisa dinyalain. Kalaupun dinyalain itu prosesnya nggak cepat. Iya. Jadi pas udah mau kekejar begal, orang otomatis biasanya ngebacok atau nendang gitu. Ya. Kita Berhenti. pas jatuh Kalau atau berhenti, ya sebisa mungkin itu kunci dilepas dari motor terus kita lari. Kita lari. Iya gitu. Kalau dia mau bawa motor, itu butuh waktu lama Iya. ngidupinnya. Iya. Nah, itu ada waktu untuk cari orang lah, apalah, Iya. minta tolong. Jadi ada kesempatan. Iya. Atau kita lari nyelamatin diri. Iya. Jadi ini guys, tips dari Mas Toto,
Kalau lo mau dibegal, terus hampir kekejar nih, lo berhenti, motornya kuncinya lo ambil, jatuhin aja nggak apa-apa tuh motor, lo lari terus teriak begal, minta tolong gitu. Seenggaknya itu motor kan susah dinyalain kalau nggak ada kunci, belum tentu juga tuh begal pinter otomotif kan belum tentu juga. Nih menurut Mas pribadi ya, ini pendapat pribadi aja ya. Kalau sampean ini dibegal, kira-kira mau ngelawan atau mau kabur? Tergantung situasi. Misalnya dia satu motor 2 orang, saya ada kemungkinan melawan. Tapi kalau dia 2 motor, satu motor 2 orang, kalau dia bawa katana, bawa senjata tajam semuanya, atau 2 orang yang bawa senjata tajam, kemungkinan saya menghindar. Walaupun kita belajar bela diri, anggaplah kita orang olahraga, senang olahraga, bela diri. Tapi kalau ngelawan 4 orang bawa katana, saya nggak bisa bayangin. Agak susah gitu ya. Susah. Mungkin saya bisa celaka atau mati di tempat. Kalau pilihan saya, kalau bisa membaca situasi seperti itu, keadaannya seperti itu, saya akan nyelamatin diri. Nih ya, Ana mau nanya nih. Ana mau nanya. Kalau antum, misalnya malam, lagi jalan nih, tengah malam, jam 1 katakanlah, dibegal, antum bagaimana? Cara menghadapinya bagaimana? Atau dilawan atau menghindar? Gue sih, ini pendapat pribadi gue ya, boleh ditiru boleh enggak. Gue lebih suka ngelawan. Karena apa? Misal pun gue nggak ngelawan, kalau dia memang mau niatnya ngebacok, ya ngebacok gue pasti. Tapi andaikan gue ngelawan, terus gue bisa ngelawan, ya pasti gue lawan lah. Gak mungkin gitu gue nyerahin. Lagian ya, andaikan ngelawan juga belum tentu lo mati. Terus lo nyerahin harta benda lo juga belum tentu hidup gitu. Jadi kemungkinan besar gue pasti ngelawan. Tapi gini, gue punya cara. Dulu gue beberapa kali berantem sama preman. Dan berantem itu, kalian jangan berantem kayak di pertandingan bela diri. Tapi berantemnya itu curang. Gimana itu curang? Curang itu, misal nih ada pasir, lempar aja pasir ke mukanya. Kan mata kan kelilipan, itu baru diajar. Dan ngehajar itu jangan ngehajar dada, perut, jangan, tenggorokan. Terus di sini nih kan di dekat harus lihat situasi keadaan. Kalau misal 5 orang, mending kita menjauh. Artian jangan sampai ini motor dibawa, kita lawan. Yang mendekati motor itu harus kita lawan. Itu kalau pendapat gue pribadi. Karena apa? Pertama, gue larinya juga nggak kenceng. Larinya biasa aja gitu. Misal yang ngejar larinya kenceng, sama aja gitu. Sama aja kekejar. Jadi ya gue pribadi, gue bakal milih ngelawan. Entah hasilnya gue mati ataupun hidup. Tapi andaikan ini nih, yang gue bingung ya, kalau misal gue mati, kan otomatis yang jadi tersangka itu si begal. Lah kalau misal gue yang ngebunuh si begal, gue khawatir gue yang jadi tersangka juga, men. Jangan diterusin itu, rumit urusan nanti. Cuma nih tips gue ya, bagi yang belum pernah berantem di luar sana, saran gue kalau lo mau berantem, ya tadi, pertama jangan pakai cara yang ksatria gitu, jangan. Walaupun lo pendekar kayak atau apa, kalau berantem di jalan, pakai cara yang kotor, pakai cara licik. Kalau ada batu, pukul aja tuh orang pakai batu gitu, lempar aja batu ke kepalanya. Toh lagian lo yang dikeroyok gitu. Kalau misal lo yang ngeroyok, baru lo pecundang. Cara menghindari begal, satu utama, kalau nggak penting keluar malam, lebih baik nggak usah. Contoh, sesuatu yang bisa dikerjakan sebelum jam 12 ke atas, misalnya bisa pergi sebelum jam 12, lebih baik sebelum jam 12. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalaupun karena kepentingan mengharuskan keluar di atas jam 12, kita harus hati-hati. Harus menghindari tempat-tempat yang rawan begal. Misalnya di daerah kota,
daerah mana yang sering terjadi pembegalan. Hindarilah tempat-tempat itu di saat lewat malam, larut malam jam 1 atau jam 2. Itu tips dari saya. Dan dari gua, selain yang disampaikan Toto tadi, gua harap kalau kalian keluar malam, terpaksa keluar malam, kalian bawa obeng. Lagian Buat apa tuh? Kalau lu bawa pistol kan kena razia polisi gitu ya. Iya juga sih. Kalau bawa obeng kan lu alasannya bisa buat benerin motor. Iya, iya. Itu obeng taruh di tempat yang kalian bisa jangkau. Minimal nih ya, kalau kalian udah kepepet banget dibegal terus kalian ngelawan, kalian bisa nusuk mereka pakai obeng. Ini true story. Di tahun 2016 gua pindah ke Bandung, dan saat itu di daerah Cibiru katanya banyak terjadi pembegalan. Yang 2 kali gue lihat korban dibegal. Pertama, pas menjelang maghrib, gue lagi berdiri nih dekat jalan. Tahu-tahu ada akang-akang gitu, bocah umur SMA atau kuliah semester awal. Dia tanya ke gue, "Bang, lihat motor ini enggak, warna ini lewat sini." Nah gue kan baru keluar gitu ya, baru keluar dari rumah. Jadi gue bingung, gue bilang aja, "Oh enggak, emang kenapa?" gitu. Dia bilang katanya dia habis dibegal pas mau maghrib gitu. Anjay, menurut gue begal dimanapun tempat gitu ya, dimanapun Itu masih tempat. sore. Iya sore, itu masih sore. Terus yang kedua, ini cerita tukang sate. Ada tukang sate di daerah gua. Dia namanya tukang sate kan biasanya jualan sampai malam ya. Pulang jam 12 malam. Dia ditodong pakai pesok sama anaknya. Jadi anaknya itu lagi dibonceng sama dia ditodong sama si begal itu. Ya karena mungkin khawatir kali ya sama anak, akhirnya motornya itu dibawa. Buat teman-teman semua, kalau kalian punya pengalaman dibegal atau pernah mengalami kejadian kekerasan atau perkelahian, ya, pengalaman yang seperti itulah yang gak menyenangkan pokoknya. Silakan kalian tulis di kolom komentar, berbagi pengalaman kalian itu seperti apa sih? Saya pengen tahu. Ya jangan lupa ya, tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Oke, kita dari Dead Science Ninja pamit dulu. Terima kasih sudah nonton video kita. Tonton juga video yang lain. Dadah.